Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, selamat bergabung di channel YouTube. Kali ini aku memposting sebuah video di please subscribe, like, and comment supaya channel ini bisa berkembang dan membangun biar akunya semangat lagi untuk bikin video. Nah, kali ini aku akan berbagi tentang soal ujian kompetensi kebidanan atau soal kasus ujian SKB Bidan. Oke, langsung aja kita bahas. Seorang perempuan usia 37 tahun. Nah, untuk biasanya kasus-kasus kayak gini itu biasanya lebih bagus kalau kamu baca soalnya dulu sih biar lebih gampang ya. Baca pertanyaannya dulu. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut? Diagnosanya apa, baru kita ke soalnya. Seorang perempuan usia 37 tahun, P4A0, postpartum baru saja melahirkan bayinya 10 menit yang lalu dengan berat 2.800 gram di rumah sakit. Setelah plasenta lahir, tampak darah keluar dari jalan lahir dengan cepat. Ibu tampak gelisah, tanda-tanda vital, tekanan darahnya 90/60. Nadinya 110 kali per menit, agak cepat ya. Respirasinya 28 kali per menit, temnya 35,8 derajat Celcius. Pada uterus tidak teraba kontraksi, kontraksinya nggak ada nih. Plasentanya lahir udah lengkap, tidak ditemukan adanya robekan jalan lahir. Nah, kira-kira apa nih diagnosanya? A. Robekan jalan lahir. B. Retensio placenta. C. Sisa plasenta. D. Atonia uteri. E. Inversio. Kok robekan jalan lahir? Di sini udah dijelaskan tidak ada robekan jalan lahir. Retensio placenta enggak juga, karena di sini plasentanya udah lahir dan lengkap. Sisa plasenta enggak, karena udah lahir lengkap. Nah, kemudian kemungkinannya adalah atonia uteri. Oke, kata kuncinya adalah uterus tidak berkontraksi dan perdarahan yang menandakan adanya atonia uteri. Kalau inversi uteri enggak ya. Oke, jawabannya adalah D. Next ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 25 tahun, rujukan dari dukun. Nah, melahirkan di dukun ya awalnya nih. Melahirkan di BPM. Oh, dia dibawa ke BPM. Terjadi perdarahan per vagina. Hasil pemeriksaan, darah segar banyak yang mengalir setelah bayi lahir. Uterus tidak teraba, bayinya udah lahir, uterusnya nggak teraba. Lumen vagina berisi massa, neurogenic shock, dan pucat. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut? Jadi dia itu pada pemeriksaan dilihat di vaginanya itu ada lumen vagina yang berisi massa. Sementara uterusnya enggak teraba. Kalau atonia uteri enggak ya. Kalau atonia uteri itu kan dia kan yang tadi kita bahas sebelumnya. Uterusnya tidak berkontraksi. Nah, ini uterusnya tidak teraba, tapi dia terdapat di lumen vagina berisi massa. Oke, robekan jalan lahir enggak, plasenta res enggak, distosia juga enggak. Berarti jawabannya adalah C. Uterus tidak teraba, lumen vagina berisi massa, neurogenic shock. Ini menandakan adanya inversio uteri. Oke, lanjut ya. Nah, soal selanjutnya adalah apakah komplikasi yang dapat terjadi pada kasus tersebut? Seorang perempuan usia 29 tahun, G3 P2A0, hamil 39 minggu, datang ke BPM
merasa ingin melahirkan. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. TFU-nya 40 cm. TFU-nya gede. DJJ 154. Komplikasi yang dapat terjadi adalah distosia bahu, B. fetal distress, C. mikrosomia, D. kala 1 lama, E. IUFD. Nah, kira-kira apa nih? Oke, langsung aja ya, kita buka kata kuncinya. Tara, ini dia. Jawabannya adalah A. TFU 40 cm. Hal ini mengindikasikan akan terjadinya distosia bahu, atau biasanya disebut ini makrosomia. TFU-nya 40 cm itu gede ya. Beresiko kalau misalnya dia mau melahirkan di BPM. Baiknya memang dirujuk saja. Nyonya A, umur 23 tahun. Oke, kita baca pertanyaannya dulu. Resiko yang terjadi pada bayi Nyonya A, pasti pada bayinya. Nyonya A umur 23 tahun. G1P0A0, hamilnya 40 minggu. Datang ke rumah sakit dengan riwayat DM. Saat ini sedang dalam proses persalinan kala 2. Setelah kepala janin lahir, tidak terjadi putaran paksi luar. Apabila penarikan kepala terlalu curam ke bawah, resiko yang terjadi pada bayi Nyonya A adalah A. brachial palsy, B. cerebral palsy, C. faktor tremor, D. faktor thorax, E. faktor cervical. Oke, langsung saja. Ini jawabannya adalah A, yaitu setelah kepala lahir tidak terjadi putaran paksi luar itu mengindikasikan kalau bayinya akan terjadi distosia bahu, kan kepalanya nggak melakukan putaran paksi luar tuh. Habis itu resiko dari distosia bahu adalah brachial palsy, atau ada trauma di brachialnya. Oke, next, soal berikutnya. Seorang perempuan usia 23 tahun, G1P0A0, hamilnya 28 minggu, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilan. Ibu mengatakan tidak ada keluhan, TTV dalam batas normal, konjungtiva merah muda, normal-normal aja nih ya. Pemeriksaan abdomen, TFU-nya 27 cm. Kepala, punggung kiri, DJJ 144 kali per menit reguler. Teratur ya DJJ-nya. Pertanyaannya adalah, apakah tujuan bidan melakukan Leopard 2? Oke, sebenarnya tanpa baca soal pun tujuan Leopard 2 ya tetap sama ya setiap kasus ya. Leopard 2 ya untuk menentukan, mengetahui letak punggung dan bagian terkecil janin, apa yang berada di bagian kiri perut ibu dan bagian kanannya, sebenarnya kayak gitu sih. Nah, mengetahui letak punggung dan bagian kecil janin. Oke, next. Wah, ternyata soalnya udah selesai. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, biar aku makin semangat berbagi dan mengembangkan channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Monggo di subscribe, semoga yang subscribe rezekinya bertambah dan juga lulus ujian kompetensi ataupun yang mau